Itu gunanya pelepasan pasif tuh begitu. Makanya Sudah saya sebenarnya saya menjawab Bu Gina. nggak tahu tuh masih ada atau enggak. Halo Bu Gina. Nah, ini nggak dengar ini aku. Sudah terjawab nggak Bu Gina? Apa itu yang dimaksud? Oh iya, Iya Pak. Ah, Pak. ya, ya, ya. Sudah oke. Okay. Ya itu ya. Nggak tahu nih dari Bu Gina kok sama sekali nggak ada suara. Ya itu. Jadi eh, memang saya harapkan sebenarnya semua tim, semua anggota sebenarnya nggak hanya tim, semua anggota WA lah minimal itu ya selesai semua kurikulum gitu. Tapi ya aku nggak tahu apakah itu berkaitan dengan pilihan atau tidak. Tapi kan faktanya sulit sekali. Karena kalau dari yang contoh dari dulu di Purwodadi yang Bugina dan Pak Irawan itu kan kalau nggak salah 2-3 tahun itu. Jadi 2-3 tahun dengan pelepasan seminggu sekali ya, hari Selasa waktu itu selesai gitu ya kurikulum seluruh yang tercatat gitu ya. Kira-kira ya 3 tahun lah kita pukul rata 3 tahun. Jadi kalau mulai dari nol kemudian rutin seminggu sekali 3 tahun selesai gitu ya. Kayak pemuritannya Yesus ya 3 tahun. Jadi itu dari data tahun lalu gitu. Sekarang nambah terus gitu ya, nambah terus. Jadi ya sebenarnya makin panjang. Kapan selesainya aku nggak tahu. Tapi dari orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya ya saya percaya diri gitu bahwa ini sesuatu yang penting. Makanya tadi saya dengan Jeffrey saya bahas itu. Harusnya ini tuh pengetahuan Jewish gitu ya. Harusnya ini yang tahu orang Yahudi yang mengajarkan orang Yahudi. Itu kitab mereka gitu. Ini di Jawa nggak ada tentang ini, nggak ada. Di suku-suku di agama-agama lain nggak ada, hanya di Jewish. Nah kok mereka malah nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya ortodoknya nggak tahu terus mesianiknya tahu kan wajar. Ini mesianik aja juga nggak tahu. Makanya aku juga bingung dulu ini yang salah tuh siapa gitu. Padahal kan ini ilmunya mereka Jewish itu, tapi kok malah mereka yang nggak tahu, malah kita di Indonesia yang tahu gitu. Yang terima El Sadik juga orang Indonesia gitu. Kita belum ada contoh bule apalagi Jewish yang menerima. Coba nanti kalau rabi-rabi Jewish menerima nah. Gitu. Walaupun ada beberapa gereja Jewish tapi yang mesianik di Indonesia kan belum. Kalau Sacred Namer kayak GPF kan bukan Jewish murni ya, jadi mereka nggak nginduk ke rabi. Tapi yang gereja mesianik kan ada GMKI kalau nggak salah. Tapi ya kita punya jemaatnya tapi ketuanya kan tidak. Jadi memang masih sulit. Nah itu ya, jadi itu sih. Jadi bagaimana kita memahami dosa induk dan ngerti dampaknya. Tadi kita bahas pekerjaan, tadi ada bahas kebodohan, terus kita bahas tadi ada kutuk berlapis tadi. Jadi memang tinjaunya bisa kemana-mana. Sejauh ini ya dari sisi dosa-dosa induk ya mungkin hanya itu ya. Jadi walaupun mungkin bisa ditambahkan misalnya tentang 3 kategori dosa. Dosa keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Tapi sebagian sudah sih, gangguan hidup itu masuknya sombong. Dosa mata sudah diakui ketika mengambil buah gitu. Itu kan mata gitu. Daging secara umum sudah ada pengakuan juga kan. Dosa daging itu kan segala dosa yang timbul dari jasmani. Misalnya orang lapar terus membunuh, merampok, nah itu juga dosa daging gitu ya. Apapun yang menggunakan daging. Karena rohnya berasal atau tinggal di dalam daging, di dalam tubuh. Jadi roh yang tinggal di dalam daging aja harusnya itu konsep Jewish gitu. Tapi kok cuman kita kayaknya yang memahami. Yang nggak tahu juga gitu. Ya tadi alasan Jeffrey orang terpilih. Ya memang ada bahwa Tuhan membuka dirinya kepada siapa yang dia suka gitu. Ya suka-suka dia gitu. Soal itu aku juga gak bisa protes gitu, kenapa aku dipilih. Atau kalian-kalian yang percaya itu adalah juga orang terpilih gitu ya. Kan nggak semua orang juga terpilih. Jadi saya memanggil ratusan orang untuk hadir di sini, tapi yang terpilih atau memilih gitu ya, agak sulit itu terpilih atau memilih ya nggak banyak gitu.
Ya gitu. Nanti dengan ini disampaikan ke publik dengan rekaman, ya mereka terpanggil gitu. Kita lihat nanti yang terpilih berapa, yang memilih berapa. Oke, itu. Mungkin ada pertanyaan lain atau komentar lain, topik lain, tapi berkaitan dengan dosa Adam.